Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul lagi untuk beri kajian tentang dari salah satu kitab Syekh Akbar Ibnu Arabi. Ya, jadi monggo sama saya Ki Lubis dan Mas Ahmad Junaidi. Monggo Mas dimulai kitabnya, judulnya apa dan itu pembahasan tentang apa. Ini kitabnya karangan Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang berjudul Syarhu Hikami Syekhil Akbar. Jadi kitab ini merupakan kumpulan dari hikmah-hikmah Syekh Akbar sesuai dengan judulnya. Nanti kita akan mengutip salah satu bagian yang ada di kitab ini yang sekaligus menjadi tema pembahasan kita kali ini. Yang judulnya atau subtemanya Al-Abdu Abdu Hisihi Illa Man Istahlassahu Li Nafsihi. Jadi setiap hamba, setiap orang itu menjadi hamba bagi panca inderanya. Jadi dikendalikan, kehidupannya itu dikendalikan oleh panca inderanya, kecuali orang-orang yang memang bisa menghindar dari kekuasaan panca inderanya. Nah, mereka siapa saja dan bagaimana itu nanti mungkin kita ikuti perbincangan kita setelah ini. Ya, kemarin saya dikasih sedikit bocoran sama Mas Ahmad Junaidi, disebutkan bahwa tadi semua manusia menjadi budak dari panca indera, kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Ini kita bahas panca indera yang indera melihat, ya, melihat, peraba, pengecap, penciuman, sudah gitu pendengaran, Mas, ya, dari lima indera itu penjabarannya gimana, Mas, masing-masing dari indera itu, contohnya bagaimana gitu yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari, bagaimana? Contohnya kita punya indera penglihat. Dengan penglihatan manusia itu cenderung untuk mencari sesuatu yang indah untuk dilihat. Mungkin kita mencari pemandangan alam, kemudian ketika memilih pakaian, kita pasti akan memilih warna-warna yang kita sukai dan paduan-paduan warna yang serasi. Ketika kita menikmati seni lukisan, maka kita sudah bisa memilih mana lukisan yang baik dan mana lukisan yang tidak baik. Jadi secara fitrah, indera penglihatan ini akan selalu mencari sesuatu yang indah-indah. Demikian juga dengan indera-indera yang lain seperti mulut, misalnya. Mulut ini pengecap atau lidah ini menjadi perantara bagi kita untuk menikmati makanan. Maka otomatis organ-organ yang ada di mulut termasuk lidah ini akan mencari makanan-makanan yang enak dan sudah tentu menolak makanan-makanan yang tidak enak. Demikian juga pendengaran. Ketika mendengar musik, pasti mencari musik yang merdu, yang enak didengar. Ketika misalnya ada pintu digedor-gedor, maka telinga kita akan terganggu karena itu secara fitrah akan ditolak karena tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh indera pendengaran. Kemudian juga indera penciuman. Kita kira-kira suka mencium yang wangi apa yang busuk? Yang wangi. Yang wangi. Nah, itu fitrah. Nah, ini kalau dituruti, maka semua kehidupan itu seluruhnya akan digunakan dengan segala upaya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan yang menjadi keinginan panca indera kita. Jadi itu setiap manusia gitu ya, yang dia terlahir dan dibesarkan dengan ajaran agama pun rata-rata ya tetap mengalami ini gitu, Mas, ya. Iya. Nah, cuma bagaimana cara dia mengelolanya, mengontrolnya itu nanti ya kita bahas di kelanjutannya itu, Mas, ya. Nah, sekarang masalahnya tadi kita udah bahas 5 indera itu. Misalnya ada orang yang menjadi diperbudak oleh indera penglihatannya gitu, Mas, ya. Pokoknya dia harus melihat sesuatu yang indah, jadi semua bisa dikatakan ya semua penghasilannya larinya ke situ gitu, Mas, ya. Begitu juga
yang diperbudak oleh indera pendengarannya, semua penghasilannya nanti akan mengarahnya untuk musik dan sebagainya gitu Mas. Nah ini ada cerita ini kemarin saya buka di YouTube gitu ya. Jadi cerita di orang Korea. Mereka ini liburan ke pantai, kan main dari pagi sampai sore itu kan. Terus mereka ini kelelahan, pulang kan. Kelelahan nunggu di bis itu di halte ya, kalau kita di halte itu salah satu dari, kalau saya nggak salah 6 orang ini, salah satu dari 6 pemuda ini, dia ngelihat ini ada perempuan kok agak cantik gitu ya. Terus dia ngedatangi setiap orang, ngebisikin setiap orang, tapi orang-orang itu kayak cuek gitu loh. Pas giliran di dekat dia tuh, cewek ini bilang, kamu ada lihat nggak tasku warnanya ungu, dia bilang. Waktu si pemuda ini mau jawab, tahu-tahu ada ya, orang tua lah, lansia gitu, nenek-nenek, itu mukul kepalanya gitu loh. Terus ngomel-ngomel dalam artian, oh kamu itu gak ada hormatnya sama orang tua gini-gini. Dia kaget ya Mas, kondisi ngantuk-ngantuk, terus tahu-tahu dipukul, kita kaget tuh. Ini kenapa sih orang ini? Terus datanglah bisnya nih Mas, datang bisnya, mereka naik, terus yang nenek-nenek tadi itu tahu-tahu ngedekatin pemuda tadi. Maaf ya, kamu tadi saya pukul. Waduh, ini kenapa lagi? Udah aku tadi dipukul gitu. Terus tahu-tahu sekarang datengin lagi gitu. Kenapa lagi nih katanya. Soalnya yang tadi itu, perempuan tadi itu tuh sebenarnya itu bukan orang, dia bilang. Wah, ngawur ini ngomongnya. Dan ini karena dia jengkel habis dipukul, dia nggak jawab, dia diem aja kan. Itu bukan orang katanya. Kamu kalau mengikuti kehendaknya dia gitu, kamu nanti hidupmu kan habis di situ umurnya gitu. Terus waktu turun, dia cerita sama teman-temannya, nenek tadi itu ngomong apa sama kamu? Temennya bilang gitu kan. Iya, masa katanya tadi saya nggak boleh nolong perempuan yang tadi minta tolong sama saya itu. Temen tuh bingung, perempuan yang mana gitu. Loh tadi tuh perempuan cantik yang nanya-nanya tas ungu itu kan. Gak ada kok, kamu lo tadi ya tidur sendirian, ngantuk sendirian di halte kan. Jadi kesimpulannya di situ dari kaitan ini Mas ya, itu kan indera yang 5 gitu ya. Mungkin ada tuntutan di indera yang ke-6 misalnya, kita mengikuti itu terus, akhirnya seperti disebutkan di cerita tadi itu, hidup kamu akan habis di situ gitu. Kamu mengikuti tuntutan sesuatu yang di indera ke-6 kamu, hidup kamu akan habis di situ. Mungkin ini terkait dengan itu Mas ya, tadi yang kita bahas kan indera ke-5 indera ini gitu kan, terus dia ada berikutnya. Nanti itu ada di pertanyaan berikutnya nanti. Jadi dari saya itu tadi masuknya ke situ loh. Kok ternyata di sana yang budayanya berbeda jauh gitu ya, di Korea dengan budayanya Ibnu Arabi yang di Arab sana, udah gitu dengan budaya kita di sini itu sama, maksudnya ya kesimpulannya memang tidak bisa kita terus diperbudak oleh apa tadi, Fata Morgana gitu. Gimana selanjutnya Mas gimana? Ya, yang pertama permasalahan yang Mas Kiki tanyakan tadi tentang indera ke-6 itu atau six sense itu memang ada pembahasan tapi di tradisi psikologi barat. Kalau di dalam tradisi Islam tidak membahas secara konkret permasalahan tersebut, tapi di dalam tradisi tasawuf itu ada yang namanya al-kasyaf atau mukasyafah. Ya, mungkin ada kemiripan. Terus kemudian ada juga istilah ilham. Ada istilah lagi firasah atau firasat. Oh, itu beda lagi Mas ya? Iya. Oh, oke. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu kan ada hadis Nabi yang mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi waspadalah terhadap firasat orang mukmin atau orang yang beriman, karena dia itu melihat segala sesuatu dengan pancaran nur dari Allah. Jadi orang yang punya firasat seperti ini tidak tergantung kepada pencerapan panca inderanya. Jadi seperti tadi kan mungkin wanita cantik itu bisa jadi kan jin, dan jin ini tahu bahwa fitrah manusia itu kalah sama cantik gitu. Matanya itu pasti mencari yang cantik. Seandainya yang minta tolong itu nenek-nenek itu belum tentu mau menolong. Bener.
Jadi tahu kelemahan kita, fitrah kita sebagai manusia itu mereka tahu, enggak menggodanya dari situ. Tapi orang yang sudah kasaf atau sudah punya firasat, punya ilham itu sudah tidak tergantung dengan pencerapan panca inderanya atau indera yang jadi tadi jumlahnya tuh, 5. Memang benar Mas, kalau misalnya daerah jalan ini angker gitu ya, taruhlah di mana ya, antar kota misalnya jalur Jawa ini yang daerah sini, daerah tertentu angker gitu kan, pasti rata-rata di situ kadang-kadang suka ada perempuan cantik nyetop gitu ya. Kali nggak ada ceritanya misalnya ada kakek bawa pacul nyetop itu nggak ada. Nggak dipedulikan. Tapi ada juga kejadian Mas, rata-rata orang-orang yang baru mendalami lah Islam gitu ya, mendalami Islam, terus mungkin zikirnya yang sampai sekian ribu banyak gitu Mas. Itu dia merasa ya seperti Mas bilang tadi, fata morgana, dia melihat sesuatu yang orang yang berjubah yang datang begini-begini gitu. Itu kan bisa jadi seperti itu Mas ya, karena mungkin kalau kita bicara dari sisi hipnosis sama psikologi barat, semacam kayak ledakan dari alam bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya itu mengharapkan seperti itu, jadi terrefleksi bleng keluarnya seperti itu gitu, mewujud. Seperti itu. Jadi ya rata-rata juga kalau saya ngobrol-ngobrol sama orang yang mendalami spiritualis itu, wujudnya itu sesuatu yang gahar-gahar, misalnya entah itu harimau, entah itu apa, mungkin di tanah Jawa sendiri harimau itu kan sesuatu yang disakralkan gitu Mas ya. Tanah Jawa. Jadi tampilannya seperti itu selalu gitu. Jadi jarang yang misalnya tampilannya kucing gitu. Yang lucu-lucu itu nggak ada gitu. Kelinci itu nggak ada Mas, pasti tampilannya yang serem-serem gitu, yang sangar-sangar. Mungkin seperti itu ya. Ada yang memang wujud sebenarnya, ada yang memang yang itu refleksi dari alam bawah sadarnya dan dimanfaatkan oleh jin tadi itu untuk membentuk seperti itu gitu Mas ya. Ya itu kesimpulan kalau kita mengkaitkan antara tadi ilmu psikologi barat dengan ajaran Islam, dengan ajaran budaya di tanah Jawa ini, kaitannya seperti itu. Ya, soalnya makanya kalau kita beribadah, berzikir itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dimanipulasi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke, ini lanjutannya kemarin juga ada di kitab ini sebutkan, barang siapa yang menyukai atau mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hamba baginya. Nah ini kita membahas ini. Ini kebetulan saya sama Julian ini satu hobi, makanya hari ini kita pakai kaos yang sama gitu. Pakai sangkot juga kita satu hobi kan. Ini mencintai sesuatu maksudnya dalam arti terobsesi atau gimana nih Mas? Ya bisa jadi kita memang terobsesi pada segala sesuatu dan kita mencurahkan kehidupan kita untuk itu. Apa yang dibicarakan setiap ketemu pasti masalah itu, kemudian mimpi masalah itu, kemudian setiap hari sibuk memikirkan itu, mengkoleksi dan seterusnya. Ada beberapa teman kita gitu Mas ya. Sampai mungkin ada teman kita yang katanya daripada beli lebih baik buat sendiri. Ya mudah-mudahan dia nonton. Tapi ya alhamdulillah saya banyak mendapatkan kontribusi. Jadi ada cerita dari saya sendiri misalnya Mas ya. Ini kalau orang lihat pisau ini nih, kalau orang yang nggak paham, yang umum gitu Mas ya, yang awam, ini kok pasti ngeliat ini seperti pisau dapur ya. Iya. Pisau dapur. Lugu gitu kan. Terus tapi kalau saya bilang berapa nominalnya pasti orang nggak percaya. Pernah saya upload di di WA story saya, yang komen itu gitu Mas kan, maksudnya saya kasih caption, bukan di WA, sorry, di Instagram saya kasih caption, akhirnya salah satu barang impian saya sudah dapat. Terus komennya, itu kan pisau dapur Bang. Antara gregetno sama gimana gitu jawabnya gitu. Jadi ya udahlah, memang kita kalau membicarakan masalah hobi itu emang harus yang paling nggak sepemahaman sealiran gitu kan. Jadi ada juga teman saya itu yang dia hobi mobil. Dia setiap ketemu sama teman-temannya, ketemu saya, baru ketemu itu kita misalnya ketemu salaman, itu dia langsung bahas mobil.
wah sekarang mobilku begini, sekarang tak tambah terus gini. Belum tentu yang lawan bicaranya itu Tertarik. hobinya yang sama Atau gitu tertarik. ya. Tertarik. Akhirnya terfilter gitu mas, teman-teman terfilter. Dan lucunya itu teman-temannya ini begitu kumpul jadi satu itu cerita, si ini kok kalau tiap ketemu bahas mobil ya gitu. Anu apa? Sama-sama komplain. Jadi ketemu, loh kok ceritanya sama? Jadi berarti ini dia salah masuk kumpulan komunitas ini, salah forumnya salah itu. Jadi seperti tadi hobi apa? Sebenarnya dalam ya seperti tidak normal itu akhirnya mas. Ya itu jadi tidak wajar. Nggak wajar bagian tidak paham mas. Iya. Bagian di luar lingkaran itu nggak wajar. Nah sekarang kalau pertanyaan saya itu dalam ajaran Islam, terus terutama dalam kitabnya Syekh Akbar Ibnu Arabi ini, itu bagaimana beliau memandang masalah soal hobi ini mas, hobi atau kita menyukai sesuatu ini bagaimana? Ini Syekh Akbar ini menyindir orang-orang yang seperti itu. Jadi dengan bahasa majas atau kiasan seperti ini. Fakulu man ahabba syai'an fahuwa abdun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia menjadi hamba bagi dirinya. Bahkan Rasulullah sendiri disebutkan ta'isul abdu dinar wa abdu dirham. Jadi ada juga orang yang hobi mencari kekayaan sehingga dikatakan abdu dinar dan abdu dirham, hamba uang. Hamba uang ya. Atau yang suka makan, hamba perut dan seterusnya. Jadi kata-kata hamba ini menunjukkan kita itu sudah betul-betul 100% terintervensi oleh benda-benda yang kita sukai. Apakah itu tidak boleh? Boleh, karena Rasulullah sendiri kan penggemar senjata. Iya, kan dia kolektor ya. Ya, kalau 9 museumnya itu ya. 9 pedang yang masing-masing diberi nama. Ada namanya. Nah, seseorang memberi nama barang-barang kesukaannya itu menunjukkan dia itu sangat mencintai dan memelihara, merawat dan seterusnya. Tapi jangan sampai hal tersebut yang sifatnya periferal atau tidak pokok itu sampai melupakan sesuatu yang pokok itu. Ya, ibadah, kemudian keluarga, kemudian kewajiban kepada sekitarnya, sosialnya dan seterusnya itu jangan sampai semua itu menghilangkan sesuatu yang pokok. Karena kalau di dalam hukum Islam kan ada hal yang bersifat primer atau daruriyat, yang kedua bersifat sekunder atau hajiat, yang ketiga ada yang bersifat tersier atau tahsiniyat. Nah, hobi kita itu masuk yang mana? Kalau kita memposisikan hobi itu di posisi yang tersier, maka tidak boleh menghilangkan yang di atasnya, yang sekunder dan primer. Kalau sekunder, mungkin yang primer bisa dikalahkan, tapi yang primernya tidak boleh. Yang penting daruriyat seperti ibadah, agama dan seterusnya tidak boleh dikalahkan oleh hobinya itu. Sampai elus-elus ayam Bangkok, elus-elus pisau sampai lupa buka puasa karena sudah kenyang dengan pisaunya itu kan ya sudah keterlaluan akhirnya. Tapi memang kan gini mas ya, fenomenanya tuh sekarang kalau kata guru kita tuh paku kapitalis gitu ya. Jadi orang-orang itu sekolah, belajar, lulus, sudah bekerja, akhirnya tanpa disadari menghambakan aku harus mencari materi. Ya masih boleh ya, memang seperti itu. Rasul pun menyarankan manusia untuk menjadi kaya gitu ya. Tapi masalahnya kan tidak semuanya diabdikan ke situ. Tidak menjadi hamba. Tidak menjadi hamba. Nah ini kalau menurut saya sih salah satu mungkin ya salah satu efek sampingnya wabah pandemi corona ini kan akhirnya orang-orang itu yang begitu kerjanya ngotot, cari uang yang ngotot terus dipaksa untuk berhenti. Gitu. Mungkin ini peringatan gitu mas ya. Kalau menurut saya mungkin ini semacam peringatan ya, di saat kita harus menyadari ternyata di saat orang itu menghentikan kegiatannya untuk duniawi, langit Jakarta lebih biru misalnya gitu ya. Terus saat hentikan untuk duniawi, dia bisa merenungkan, kemarin-kemarin waktu saya diizinkan ke masjid, kenapa saya ke masjid? Begitu kejadian seperti ini, saya mau ke masjid juga nggak bisa gitu kan. Orang-orang dipaksa untuk merenung gitu. Nah, ini mungkin salah satu peringatan gitu ya bagi umatnya yang terlalu fokus gitu kan,
Ya, bagus. Nah itu sebutkan ya itu juga mas ya, kita cuma masalahnya kan gini mas, di saat kita mencintai sesuatu terus kita hobi sesuatu gitu, itu untuk ngerem itu kan susah karena semacam way of life gitu ya, jalan hidupnya. Saya misalnya jalan hidup kita, kita mempelajari hal yang sama, kita mempelajari bela diri yang sama, tanpa disadari mungkin waktu kita sekian puluh persen terpakai di situ, bukan terpakai di situ gitu. Nah, tapi itu kalau dari pandangannya Syekh Akbar Ibnu Arabi ini itu sah-sah aja gitu mas ya, tapi batasannya itu seperti apa gitu mas? Ya. Sebetulnya kita tidak dilarang. Seandainya mungkin kita sangat hobi sekali, mungkin di atas rata-rata orang yang lain, itu juga sesuatu yang baik. Asal kita bisa memanajemen. Kan bisa jadi ladang bisnis. Iya. Kalau kita mungkin kepingin beli terus, yang kemarin kan sudah bosan, itu kita jual lagi terus untuk istilahnya apa itu? Rotasi kolpri. Padahal alasan aja itu. Tapi kan bisa jadi uang. Iya. Berarti berbahagialah orang yang menghasilkan uang dari hobinya gitu ya. Iya. Oke mas. Yang penting kecerdasan kita saya kira. Begitu hobi ya? Itu fitrah. Jadi ketika kita senang pada sesuatu itu fitrah. Dan itu kalau sudah fitrah itu kan tidak bisa dihalangi. Kalau dihalangi kan dampaknya buruk bagi kesehatan, bagi kebahagiaan, ketenangan dan seterusnya. Jadi harus kita manajemen. Manajemennya harus cerdas. Bagaimana hobi bisa terus, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, ibadah bisa lancar, kita mungkin dengan bisnis pisau bisa naik haji dan seterusnya kan. Amin. Bisa bisnis pisau naik haji guys. Seperti guru kita itu kan meskipun sudah pensiun tapi kan tetap hobi bela dirinya itu masih terus, dan itu memberikan manfaat kepada kita murid-muridnya ini. Betul. Jadi tadi disebutkan terobsesi dengan hobi gitu ya. Nah ini nanti berkaitan dengan gitu mas, tujuan hidup setiap manusia. Ada manusia tadi disebutkan bagaimana dia diperbudak oleh panca inderanya, terus terlalu mencintai sesuatu, kan nanti pasti berhubungan sama tujuan hidupnya ini mengarahnya kemana gitu kan. Nah ini gimana ini mas, kalau di pandangan dalam menurut Mas Ahmad Junaidi sendiri dan menurut Syekh Akbar Ibnu Arabi ini gimana mas? Saya kira apa yang kita senangi, kita jadikan hobi itu jalan hidup kita. Nanti akan mengarahkan pada sesuatu. Artinya bahwa semua yang menjadi keinginan bersitan hati kita ingin ke sana itu sebetulnya tuntunan. Bahkan di dalam kitabnya yang lain, Fususul Hikam itu, Syekh Akbar itu menyarankan supaya kita itu mencari jalan itu. Karena agama sendiri kan mengakomodasi banyak macam ibadah. Kita misalnya lebih senang ke ibadah sosial, yaitu yang kita tekuni tanpa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Meskipun ibadah yang lain belum maksimal, tapi yang kita sukai ini bisa sangat maksimal. Seperti kita suka kesunyian, mungkin ya suka bangun. Kan ada orang yang menyendiri, yang introvert itu kan lebih senang sholat tahajud di tengah malam, sepertiga malam yang sepi, dan dia merasakan sesuatu yang luar biasa pada waktu itu dibanding dengan ibadah-ibadah sosial yang lain. Kita bisa bela diri ya karena memang itu Allah menciptakan potensi kita di situ, sehingga dari bidang bela diri itu kita bisa beribadah dengan cara yang unik untuk kita gitu sendiri. Di Fususul Hikam ada itu dijelaskan bahwa untuk beribadah atau sampai kepada Allah itu kita harus mencari jalan kita sendiri yang unik supaya kita bisa maksimal dan menemukan ketenangan, kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah dengan bidang itu. Dengan caranya kita masing-masing gitu ya. Tidak harus semua harus jadi ulama, tidak semua harus jadi kiai, jadi ustadz, tidak, tapi memang sudah ada bidang masing-masing. Ada bidangnya masing-masing. Yang dengan bidangnya itu dia mungkin bisa lebih cepat penyampaiannya gitu ya, dakwahnya sampai gitu. Kepada Allah bisa lebih cepat dakwahnya mungkin dengan cara yang dia kuasai. Seperti kalau di Indonesia ini seperti Mas ya, Sunan Kalijogo ya, yang dia dakwah dengan metode dia sendiri. Karena dia seniman. Dia seniman gitu kan, akhirnya cepat nyambung gitu. Banyak sih contoh-contoh yang bisa kita lihat
orang-orang yang dia beribadah gitu ya. Karena di sini kan ada salah kaprah pemahaman soal ibadah gitu Mas ya. Banyak orang mikir kan ibadah itu ya sholat gitu kan. Ibadah mah tuh. Ibadah itu ya sholat itu aja gitu. Padahal ibadah itu macam-macam. Yang mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu ibadah yang juga. Diniati gitu kan. Karena Allah itu termasuk karena Allah itu masih ibadah gitu. Bahkan kalau kita berangkat dari rumah niat bekerja itu pun sebenarnya sudah ibadah gitu ya. Kalau terjadi sesuatu di jalan pun sebenarnya hitungannya itu sudah mati syahid gitu ya. Jadi mati syahid itu tidak hanya yang dipahami beberapa orang harus berangkat perang dan sebagainya, enggak. Mati syahid itu caranya banyak sekali, dan Islam itu memang untuk berbuat baik itu jalurnya banyak sekali ya. Untuk beribadah itu banyak sekali jalurnya gitu ya. Oke. Jadi tadi kita bahas kalau masalah tujuan hidup setiap manusia tadi dijelaskan bagaimana tadi Mas Jin menjelaskan setiap orang punya keahliannya masing-masing, jadi tidak semua orang harus menjadi ulama gitu ya. Ada yang bisa berdakwah bersedekah dengan ilmunya dan macam-macam deh. Nah ini terus ini saya kaitkan lagi dengan kebutuhan jasad atau indrawi Mas, karena setiap manusia pasti ada kebutuhan jasad dan indrawinya Mas. Nah ini gimana nih Mas? Kebutuhan jasad itu tidak bisa ditawar. Artinya kalau kita butuh makan, kalau tidak makan ya jasad kita rusak, kita mati. Artinya bahwa selama jasad itu masih ada, maka kita punya ketergantungan kepada pemenuhan jasad seperti makan, minum, kebutuhan seksual dan sebagainya. Tapi kan ini Mas, masalahnya sekarang kan banyak yang dengan alasan memenuhi kebutuhan jasad indrawi, akhirnya kebutuhan seksual itu jadi primer gitu kan. Nah itu gimana Mas? Terus nanti membawa-bawa dalam ini dalam ayat Al-Quran itu seperti ini gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Pertama kali yang terbersit di pikiran saya kalau ada orang seperti itu adalah pikiran yang mendominasi otaknya. Jadi kalau yang dibicarakan tentang hubungan-hubungan seksual dan seterusnya, berarti yang penuh di kepalanya yaitu. Seperti teman Mas Kiki tadi yang bicaranya mobil terus, berarti yang penuh di pikirannya ya. Entah nanti kemudian dibungkus dengan apa ya, tergantung dia, kepandaian dia membungkusnya itu. Jadi kalau di susunan cakra manusia itu kan mulai dari kepala sampai ujung kaki gitu ya. Jadi kalau di cakranya tubuh manusia itu ada cakra swadhisthana. Cakra swadhisthana itu cakra seks, cakra kemaluan. Di saat manusia itu didominasi oleh itu gitu, maka dia pikiran dan tujuan hidupnya ke situ gitu. Mungkin ada kaitannya dengan itu Mas ya. Jadi kan itu masalah kinerja tubuh manusia gitu ya. Nah, di saat cakranya itu aktif, terus akhirnya tujuan hidupnya ke situ, pikirannya ke situ. Dia tidak bisa menyeimbangkan di antara semua beberapa cakra utama yang lain, major yang lain. Nah, itu misalnya dia sadar Mas, oh saya ini kok diperbudak oleh pikiran saya yang ini gitu Mas ya. Nah terus dia mau kembali ke kitanya itu gimana Mas? Dia mau kembali, saya mau kembali lagi yang jalur yang benar ini gimana? Kayak gitu Mas. Kan banyak seperti itu sekarang kan sebenarnya kan. Ya sebetulnya agama sendiri kan mengingatkan wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan yang setelah itu lebih penting dari yang sekarang. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kita itu lebih mementingkan sesuatu yang kebutuhan jasad itu. Jadi sesuatu yang bisa segera dirasakan, bisa segera dialami, itu yang kita kejar. Sesuatu yang masih belum kelihatan, belum tampak, itu bahkan tidak terbersit di pikiran kita sama sekali kadang-kadang. Nah, itu sebetulnya agama sudah banyak mengingatkan, cuma itu tadi kalah dengan nafsu, karena nafsu kan selalu mengarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang jasad. Nah, jadi begini Mas, manusia itu kalah dengan indranya tadi itu Mas. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tidak bisa dia rasa, maka dianggap itu belum ada. Itu tidak tidak ada gitu. Tidak misalnya ada. Kalau kita menjelaskan ke seseorang masalah kehidupan setelah kematian gitu kan, kalau orang itu berpikir dengan indranya saja, 5 indranya ini, dia akan menolak itu gitu. Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. nggak diolah sama otak gitu. Jadi dia tidak merasa
siapa yang pernah ke surga dan kembali lagi menceritakan gitu kan. Iya. Pasti gitu ya. Yang Rasul sudah pernah gitu. Iya, yang menceritakan sendiri, ustadznya sendiri juga belum pernah. Belum pernah gitu. Siapa yang pernah ke sana menceritakan buktinya, oh ini surga seperti ini, neraka seperti ini. Jadi sekarang di zaman seperti ini malah banyak orang berpendapat itu nggak ada gitu loh. Jadi, meskipun ada yang percaya tapi tetap tidak diolah di tidak diolah di ya, pikiran. betul. Jadi ya semacam terkikisnya iman gitu ya, semakin bertambahnya zaman terkikisnya iman gitu. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang ya pokoknya saya ibadah, saya nggak berpikir surga neraka, pokoknya saya ibadah lillahi ta'ala, selesai gitu kan ya. Itu mungkin termasuk salah satu orang-orang tadi yang disebutkan yang diselamatkan oleh Allah gitu tadi ya. Iya. Ya itu tadi mungkin kalau istilah barat kan indera keenamnya, tapi kalau di tradisi Islam itu ada ya tadi al-kasaf, ada al-fatah atau futuh, terbuka, ilham dan firasat. Itu ada orang-orang yang memang sudah sampai ke sana sehingga tidak terpengaruh oleh kebutuhan panca indera atau jasadi itu tadi. Kalau ilham itu bedanya gimana Mas dengan firasat tadi Mas? Nah itu sebaiknya pada video yang lain. Video kita bahas ya, panjang soalnya guys. Nah itu yang berikutnya ini disebutkan juga masalah Syekh Akbar Ibnu Arabi ini karyanya ini, buku kitabnya ini ternyata Karl Marx juga pernah membahas seperti ini gitu ya, dengan judul Historical Materialism, itu kehidupan manusia didorong oleh kebutuhan materi. Padahal kalau kita melihat ini jangka waktunya jauh ini ya, dari masanya Syekh Akbar Ibnu Arabi sampai ke masanya Karl Marx gitu ya. Dan itu juga budaya mereka bertolak belakang sekali gitu ya, antara budayanya Syekh Akbar dengan budayanya Karl Marx gitu. Ini apa Karl Marx ini terinspirasi dari kitabnya Syekh Akbar, atau dia punya pikiran yang ternyata kok sama ya dengan Ibnu Arabi gitu. Nah, itu gimana? Kalau terinspirasi sih saya masih belum menemukan literatur tentang itu, tapi yang jelas bahwa hal seperti itu bisa diteliti. Itu sesuatu yang alamiah dan ya bisa diteliti karena fenomena alam. Fenomena alam. Bukan doktrin tapi fenomena alam. Seperti Karl Marx ini kan riset mengamati perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia itu kalau diteliti ujung-ujungnya ya uang, istilahnya uang. UD. Ya, UD, ujung-ujungnya duit. Orang rajin beribadah tujuannya apa? Ya supaya dikenal jadi orang soleh. Ini contoh yang negatif. Kalau sudah dikenal jadi orang soleh, nanti tujuannya mulus. Ya, dimintai doa. Kalau ada orang minta doa, pasti ngasih amplop. Orang jadi mubalik, tujuannya apa? Amplop, misalnya seperti itu. Kalau tidak diberi amplop, mau nggak ceramah? Setiap hari kesana kemari tidak dikasih uang, pasti tidak mau. Nah itu bahwa memang secara fitrah manusia itu tidak bisa dilepaskan dari jasad. Tapi kenapa kemudian Islam itu mengatakan innamal a'malu binniyat walikul limri'in manawa. Jadi meskipun aktivitasnya itu seperti mencari materi, tapi kalau niatnya baik, tidak semata-mata untuk materi itu ya, nanti termasuk dihitung tadi itu termasuk ibadah. Ya seperti kemarin saya baca ada tulisannya Mbah Mun ya, dia menyebutkan kalau kamu jadi ulama gitu, ya sebaiknya kamu juga punya pekerjaan yang lain gitu. Jadi kamu tidak mengharapkan uang dari situ. Nah, itu ya ini ya, maksudnya ya masuk juga ya di zaman seperti ini. Akhirnya kita berpikir ternyata kalau kita mengharapkan terlalu banyak dari situ, akhirnya ya itu ibadah kita jadi terkikis ya, jadi pasang gitu ya. Ambiar. Tapi terus ini masalah masanya Syekh Akbar dan Karl Marx. Udah gitu kemarin di video sebelumnya kita menyebutkan masanya Syekh Akbar Ibnu Arabi dengan buku dari Ron de Baines yang tentang The Secret itu. Ini kan masa waktunya jauh ya. Ini kalau kita kaitkan kebetulan saya dan Mas Ahmad Junaid ini kita belajar ilmu kerambit juga. Kerambit dari Minang itu gini Mas, misalnya saya punya ilmu itu, kalau saya nggak srek sama siapapun itu nggak saya turunkan.
Tapi kalau ditanyakan, loh nggak takut ilmunya hilang gitu. Nah, di sana itu ada pendapat kalau saya mati, ilmu situ saya bawa mati, suatu saat nanti di generasi yang keberapa ilmu itu akan lahir lagi gitu loh. Ilmu itu akan lahir ke siapa gitu. Jadi ilmu itu tidak akan hilang. Itu kalau di Minang itu ada pendapat seperti itu gitu mas. Nah, mungkin seperti ini juga di saat beliau ini sudah tidak ada, pengetahuan itu akan hadir lagi ke titik yang lain gitu ya. Ya itu nanti ada penjelasannya panjang sendiri khusus. Nanti kan kita akan bikin video sendiri soal itu mas ya gitu ya. Oke, tadi kita mulai lagi dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah, diistimewakan, diselamatkan, dan diarahkan pandangan hati kepada Allah. Ini ada definisi atau ciri khasnya nggak yang disebutkan oleh Ibnu Arabi? Sebetulnya ciri-cirinya sudah umum sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, hadis Nabi dan seterusnya itu ya seperti disitulah ciri-cirinya orangnya. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang awam itu kan tidak bisa menilai. Seperti itu tadi kita menilainya ya dari jasad itu yang kelihatan, yang tampak oleh mata dan seterusnya. Bahwa orang yang berpakaian berjubah, berkalung sorban, bawa tasbih itu pasti orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan orang yang berpenampilan kumuh, mungkin terkesan sangar dan seterusnya, kita langsung memberikan kesimpulan itu orang yang jauh dari Allah. Betul. Bahkan mas ya banyak beberapa kisah juga yang menyebutkan seolah-olah yang bisa tahu seseorang itu wali ya hanya wali juga gitu ya. Seperti waktu Gus Dur terima tamu gitu kan, orang ini siapa nggak dikenal, tahu-tahu disuruh masuk udah gitu dicium tangannya. Itu kan berarti ya seperti itu ya, hanya orang-orang di lingkaran yang sama. Kalau kita sebut tadi soal hobi tadi itu ya di lingkaran yang sama dia ilmiah sekali paham, ilmiah banget kan. Nah sekarang masalahnya gini mas, tadi sebutan orang-orang dipilih Allah, diistimewakan, diselamatkan, diarahkan pada hatinya kepada Allah, dibebaskan dari perbudakan panca indera gitu ya. Terus gimana dengan orang jadab mas? Nah, bukan gila ya, kita bahas masalah jadab dulu. Itu bagaimana mas? Kalau menurut literatur yang saya baca, jadab itu kan mengetahui hal-hal yang bersifat rohaniyah atau spiritual. Yang bersangkutan ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain, dan bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Akan tetapi ketika dia itu mendengar, melihat, merasakan, itu langsung diucapkan, langsung diungkapkan. Nggak kefilter gitu ya? Tidak di manajemen. Sehingga orang yang melihat itu berbeda dengan sekitarnya. Tapi di atas jadab kan ada lagi tingkatannya. Apalagi itu mas? Ya wali itu. Ya. Kalau ada orang mengatakan jadab itu kan calon wali, masih calon gitu ya. Masih 75%. Masih proses. Tapi kalau yang sudah 100% ya wali itu. Dikatakan tingkatan di atasnya kalau sudah bisa memanajemen. Artinya dia melihat, mendengar, merasakan, tapi tidak langsung diungkapkan. Di manajemen dulu, disimpan, dia rasakan sendiri, dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, tapi kemudian disimpan di dalam dirinya. Kemudian penampilannya ya seperti orang kebanyakan. Umum gitu ya. Nah, itu orang yang berarti seperti saya pernah tanya ke guru agama saya zaman saya SMA dulu, STM dulu, bedanya Rasul dengan Nabi itu apa? Kita tanya. Kalau Nabi itu kan banyak ya, bahkan lebih dari 25 yang wajib kita ketahui gitu ya mas ya. Ada ya sekitar, ya tidak kita ketahui jumlahnya, ada yang 300 ada kan, yang itu kan ternyata kan kalau Rasul itu menyampaikan, diberi syariat untuk menyampaikan semuanya gitu. Nah, tapi kalau Nabi kan ya tidak semuanya disampaikan, mungkin seperti itu mas ya, menyampaikan kebaikan tapi tidak membawa syariat, tidak membawa syariat gitu ya. Nah jadi kalau jadab ini tampilannya kan tidak seperti orang pada umumnya mas ya, misalnya pakaiannya gitu kan, cara makannya, cara bicaranya gitu kan, bahkan terkesan ada yang kotor seperti gelandangan, digembel gitu ya. Ini sedangkan dalam Islam sini kan mengajarkan kalau misalnya orang ibadah itu mau sholat aja kita harus kondisi bersih, kondisi suci gitu mas ya. Nah, ini bagaimana mas? Apa memang
proses ya, masalah ibadah diterima atau enggak itu kan urusan Allah gitu ya. Nah ini sebenarnya bagaimana nih Mas, kalau menurut pandangannya Mas Mojendi gimana? Ya, ada beberapa fatwa untuk itu memang. Kalau hadis Nabi itu kan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla asyarair. Jadi kita sebagai umat manusia, umat yang tidak tahu apa yang terjadi di belakang semuanya, ya kita menghukuminya dengan sesuatu yang zahir. Kalau orang itu melakukan maksiatan, ya kita hukumi maksiat. Melakukan sesuatu yang haram, ya kita hukumi haram. Entah itu nanti perhitungannya dia dengan Allah, ya kita tidak tahu. Itu urusan Allah. Urusan Allah gitu ya. Allah ya tawalla asyarair. Yang hal-halnya rahasia yang berada di belakang itu, ya itu nanti urusan Allah. Kita sebagai umat ya menghukumi apa yang zahir itu sesuai dengan syariat. Makanya kemudian di Mesir itu pernah ada fatwa bahwa Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, itu dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra itu tidak boleh diikuti karena beliau menulis itu dalam kondisi jazab. Ada fatwa yang seperti itu, cuma saya masih belum menemukan, tapi saya pernah ada yang mengatakan seperti itu. Jadi setelah jazab itu masih ada tingkat selanjutnya. Lebih baik ditunggu sampai tingkat selanjutnya gitu ya. Ya soalnya kan kalau di negara kita ini kan orang akan kata itu Mas ya, dikalahkan oleh indera 5 indrawinya itu kan. Jadi kadang melihat orang yang tampilannya wah langsung diimani, atau melihat orang yang bisa melakukan sesuatu di luar nalar manusia langsung diimani. Itu kan ada proses yang tadi yang Mas sebutkan. Kenapa orang jazab itu kok penampilannya seperti itu? Karena dia sudah tidak mempedulikan kondisi-kondisi yang jasadiyah itu, dianggap tidak penting. Karena yang ada di dalam pikirannya ya Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Diceritakan seperti itu. Tapi orang yang sudah bisa memanajemen, maka meskipun dia seperti itu, tapi dia masih bisa menempatkan diri dengan masyarakatnya, dengan keluarganya, atau mungkin dengan di tempat kerjanya. Setiap aktivitasnya itu tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang lain, tapi di dalam dirinya gejolaknya sama dengan yang mengalami jazab itu. Cuma yang jazab itu tidak mempedulikan kondisi kelilingnya, tapi yang kalau sudah matang maka dia bisa menempatkan diri dalam kehidupan di sekelilingnya itu. Ya, jadi sebenarnya orang-orang dengan kemampuan bisa mengakses ilmu itu gitu ya, bisa mengakses dimensi lain itu, sebenarnya itu kan menjadi beban itu Mas ya. Sebenarnya itu menjadi beban ya. Cuma kadang kalau saya perhatikan fenomenanya sekarang ini itu malah dipublish gitu ya, di blow up gitu ya. Jadi misalnya contoh anak indigo dan sebagainya gitu. Nanti kita akan membahas soal video berikutnya, kita akan membahas soal itu juga nanti, masalah itu. Ya, jadi untuk jadab itu ya. Jadi sebutkan ada juga definisi orang yang bebas dari kungkungan nafsu indrawi gitu ya. Dimana kita sering melihat orang yang kehidupan dia itu biasa-biasa saja, misalnya ya biasa, kerjaannya biasa, bahkan mungkin kehidupannya hanya untuk ibadah saja gitu kan, tapi kebutuhan duniawinya itu bisa terpenuhi gitu Mas. Nah itu apa sistemasinya itu gimana itu? Sebetulnya banyak di dalam hadis Nabi atau Al-Quran bahwa manusia itu sudah ditanggung rezekinya. Masing-masing sudah ditanggung. Cuma kadang-kadang kita jalan ke sana itu yang tidak tahu. Masih ada keraguan-raguan gitu ya. Mungkin jalannya ke sini tapi kita ke sini. Jadi kitanya sendiri yang ternyata tidak sesuai dengan jalur atau jalan kita yang diperuntukkan bagi kita sendiri, itu yang menghindari itu kita sendiri. Jadi sebetulnya sudah diberi rezeki, diberi jalan, cuma kadang-kadang kita kan ya itu tadi kebutuhan jasadiah itu yang membelokkan kita ke sana kemari. Kepingin seperti temannya, kepingin seperti saudaranya. Padahal jalur kita itu di sini, dan termasuk persepsi manusia, opini manusia itu yang banyak menyesatkan kita. Bahwa profesi ini lebih tinggi dari profesi ini, profesi ini lebih rendah dari profesi ini, itu kan persepsi manusia, opini manusia, jasadiah manusia, panca indera manusia yang kemudian kalau kita turuti kita malah tersesat. Ya. Atau
profesi ini harus punya ini gitu Iya. ya. Padahal kalau kita lihat misalnya seperti apa beberapa miliuner dunia itu hidupannya sederhana aja gitu kan. Iya. Ya. Padahal dia mampu membeli apa aja gitu kan. Ada juga beberapa orang yang dia tidak mampu membeli tapi dia memaksakan gitu kan, akhirnya ya itu kembali tujuannya melenceng kemana-mana gitu ya. Nah, saya sangat terinspirasi dengan kata-kata anak saya yang pertama itu. Ya, kebetulan tidak mau sekolah dan itu menjadi satu masalah karena tidak mau sekolah. Terus kemudian ketika ditanya sama ibunya itu kenapa kok tidak mau sekolah, bagaimana nanti masa depannya, jawabannya sangat enteng sekali. Coba Bu lihat di desa sini, orang yang paling kaya itu ijazahnya apa? Ijazahnya apa? SD. SD ya. Orang kayanya desa sini itu ijazahnya SD. Terus kemudian dia bertanya lagi, terus orang yang pendidikannya tinggi di desa ini pekerjaannya apa? Ibunya langsung terdiam. Itu tidak analisanya out of the box itu ya, gitu. Langsung pada intinya. Pada intinya, ya. Betul. Nah, itu kan karena opini manusia, persepsi manusia bahwa yang seperti ini yang mulia, yang bagus, yang baik, yang ini yang buruk. Tapi justru malah menipu kita. Yang sukses terpenuhi kebutuhan materinya justru yang kita remehkan. Betul. Sedangkan yang kita jadikan contoh kehidupan, kita jadikan figur, ternyata malah kalah jauh materinya dengan yang tadi itu. Kalau memang tujuannya materi kesuksesan itu adalah materi. Padahal sukses belum tentu materi ya. Ya materi juga mungkin. Tergantung penilaian, tergantung kebutuhan kita. Kebutuhannya apa gitu. Oke, tadi ditunjukkan covernya Mas, majalahnya, bukunya. Ini pembahasan kita kali ini. Oke, kalau gitu terima kasih. Silakan ikuti channel kami terus tentang kajian-kajian dari kitabnya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.